Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mata pelajaran administrasi transaksi untuk kelas 11 kali ini sudah mencapai ke pertemuan yang ke-11. Jadi kita sudah melakukan daring selama 3 kali. Materi pada hari ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu kita akan menyelesaikan KD 3.7 dan 4.7. Jika sebelumnya kita hanya membahas mengenai bukti-bukti transaksi, sekarang kita akan lanjut kepada konfirmasi saldo piutang. Jadi kalau kita melakukan transaksi secara kredit, pasti kita memiliki piutang. Kompetensinya sama seperti yang kemarin, jadi kita tinggal lanjutkan saja. Sebelum kita mengetahui apa saja itu konfirmasi piutang, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu konfirmasi piutang atau arti dari konfirmasi. Konfirmasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh auditor eksternal perusahaan dengan cara menanyakan kebenaran saldo piutang yang dicatat perusahaan kepada debitur atau pelanggan yang bersangkutan melalui surat konfirmasi piutang. Surat konfirmasi piutang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh perusahaan berisi data-data debitur seperti nama saldo piutang, tanggal transaksi, dan tanggal jatuh tempo. Ini penjelasannya ya, atau arti dari konfirmasi itu sendiri. Selanjutnya ke jenis-jenis dari konfirmasi piutang. Di sini terdapat 2 jenis konfirmasi piutang, yaitu konfirmasi positif, konfirmasi yang sifatnya harus dibalas. Pada saat akuntan publik atau auditor mengirimkan surat konfirmasi piutang kepada debitur atau pelanggan, debitur harus membalas dengan menyatakan setuju atau tidak setuju dengan data-data debitur yang tercantum dalam surat konfirmasi piutang. Di sini tidak semua debitur akan dikirimkan surat konfirmasi positif, melainkan hanya debitur dengan kriteria, yaitu yang pertama, tidak ada kepastian mengenai kesalahan atau ketidakberesan akibat hasil penilaian sistem pengendalian internal atau SPI lemah. Yang kedua yaitu debitur merupakan perusahaan, bukan orang pribadi. Yang ketiga, jumlah saldo debitur bernilai material di antara daftar piutang lain. Yang keempat, piutang berasal dari penjualan secara kredit. Selanjutnya untuk konfirmasi negatif, yaitu konfirmasi yang hanya dibalas apabila debitur tidak setuju dengan data-data pada surat konfirmasi piutang yang dikirimkan oleh akuntan publik. Ciri-ciri debitur yang harus dikirimkan surat konfirmasi negatif adalah yang pertama, hasil penilaian sistem pengendalian internal sangat baik. Yang kedua, saldonya relatif kecil atau tidak material. Yang ketiga, debitur merupakan orang pribadi. Setelah pihak perusahaan mengidentifikasi dan melakukan verifikasi data dalam kurun waktu dari kartu piutang, langkah yang harus dilakukan berikutnya adalah menghubungi pelanggan untuk mengkonfirmasikan piutang pelanggan. Selanjutnya yaitu bentuk konfirmasi piutang. Bentuk konfirmasi piutang di sini ada 3. Yang pertama yaitu konfirmasi piutang akhir tahun. Dalam konfirmasi ini, hal yang diinformasikan kepada pelanggan hanya saldo akhir bulan tertentu. Konfirmasi ini memiliki kelemahan yaitu apabila saldo piutang tidak sesuai dengan catatan debitur dan debitur tidak memiliki catatan, debitur akan mengalami kesulitan karena tidak dapat menelusuri ketidaksesuaian saldo dari piutang. Selanjutnya yang kedua yaitu konfirmasi satuan piutang. Konfirmasi satuan piutang di sini yaitu surat
konfirmasi piutang yang dikirimkan kepada pelanggan berupa saldo awal 1 bulan. Surat konfirmasi ini dikutip dari kartu piutang pelanggan. Isi konfirmasi satuan piutang adalah saldo awal bulan, mutasi debit dan kredit selama 1 bulan, dan saldo akhir bulan. Selanjutnya, yang ketiga dari bentuk konfirmasi piutang yaitu konfirmasi faktur yang belum terbayar. Dalam konfirmasi ini, hal yang diinformasikan kepada pelanggan hanya faktur yang belum dibayar sampai tanggal tertentu. Apabila dalam surat konfirmasi disertakan pula maksud menagih sisa piutang, surat balasannya dapat berupa persetujuan pembayaran atau dapat berupa permintaan penangguhan pembayaran. Surat balasan kemudian dianalisis dengan melakukan pengecekan bukti transaksi dan menganalisis pengunduran jangka waktu pembayaran piutang. Jadi itu jenis-jenis atau bentuk dari konfirmasi piutang ya, ada 3. Cukup sampai di sini materi kita. Selanjutnya kita bertemu lagi di materi laporan keuangan di pertemuan ke-12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.